Kembali lagi di channel Max dong gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Sioyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa sabrek dan nyalain lontongnya. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berangkat menuju pegunungan jiwa kematian. Di sisi lain, ini adalah satu misi yang sangat berbahaya. Selain dari suku binatang, wilayah yang berada di sana tidaklah memungkinkan untuk makhluk hidup. Apalagi mengenai kabar bahwa pertarungan yang telah terjadi mengakibatkan bahwa ahli meninggal sepanjang tahunnya. Singkatnya, kelompok Sioyan mengalami pergantian dari waktu ke waktu, siang dan malam hari. Dan singkatnya sudah melewati hari keempat dan akan segera sampai ke lokasi tujuan. Sesampainya di pegunungan jiwa kematian, Feng Junze berkata, kabut dingin yang terselubung di tempat ini sangatlah dingin. Semakin dalam seseorang tersebut menjelajahinya, maka arah jalan seseorang dipastikan akan tersesat. Bahkan di wilayah ini juga terdapat binatang sihir yang sangat berbahaya. Karena di pegunungan kematian ini ada aula cabang dari aula jiwa. Tidak dipungkiri dari itu mereka sudah merencanakan tentang hal ini agar mendapatkan sebuah pencegahan dengan memanfaatkan area di sekitarnya. Dan setelah pengetahuan serta pengalaman dari Feng Junze, dia tahu tentang banyak hal di wilayah dari cabang aula jiwa ini. Pergantian musim saat ini adalah waktu kemunculan sebuah kabut dingin di titik terpadatnya. Namun kita tidak mempunyai waktu sampai kabut ini menghilang. Oleh karena itu kita mungkin harus menerobos secara paksa pada kabut itu melalui sebuah rute peta yang diberikan Suan Kongsi sebelumnya. Sementara itu Feng Junze kembali menyampaikan, di sini juga terdapat sebuah paksi bahkan sekte yang dalam kendali aula jiwa. Oleh karena itu kita tidak boleh siapapun menemukan jejak kita di sini saat masuk lebih dalam lagi ke pegunungan. Jika saja operasi ini kita gagal, maka kita tidak mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi di masa depan. Oleh karena itu apapun yang akan terjadi, kita harus bisa menyelamatkan Yao Chen. Feng Junze mengatakan kepada semuanya agar selalu berdekatan jika mereka memasuki wilayah terdalam dari pegunungan jiwa kematian ini. Sementara itu kabut putih yang begitu padat saat menyelimuti pegunungan terdalam di hutan tepat ketika malam semakin larut dan mereka semua beristirahat. Tiba-tiba saja raungan makhluk magical beast bergema saat ini. Di sisi lain makhluk tersebut tampak mendekat ke arah mereka. Sementara itu Feng Junze lantas mengatakan, ini sangatlah buruk. Kelompok makhluk tersebut adalah makhluk semut penelan batu. Dijelaskan bahwa koloni semut penelan batu adalah sejenis makhluk sihir yang sangat menakutkan dengan jumlahnya di gunung kematian ini. Mungkin jika berbicara secara kekuatan, mereka biasa-biasa saja. Tapi terlepas dari itu dengan jumlah yang banyak serta menakutkan, bisa mencapai puluhan juta. Semut penelan batu ini tidak memiliki peringkat terlalu tinggi. Mereka hanya berada di peringkat ketiga atau keempat. Namun dengan jumlah yang mengerikan, bahkan makhluk magical beast tingkat 8 tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Sementara itu Feng Junze berkata agar semuanya cepat mundur dan jangan melakukan pertempuran apapun dengan makhluk tersebut. Namun tepat semuanya akan bergerak. Tiba-tiba saja Jian malah berjalan ke depan dengan tatapan semua orang yang dipenuhi dengan keterkejutan. Saat para semut pemakan batu melihat itu, tiba-tiba mereka berhenti hanya untuk melebarkan jarak untuk memberikan ratunya jalan. Sementara itu keterkejutan yang sangat dalam memenuhi wajah Feng Junze. Lantas Feng Junze berkata, gadis kecil ini apa yang sedang dia lakukan? Lantas setelah itu Xian pun berkata agar mereka cepat bergegas karena binatang semut ini akan menuntun kita di mana cabang aula jiwa itu berada. Seketika Feng Junze pun tercengang dengan apa yang dikatakan Xian. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini mempunyai kemampuan tidak biasa. Tentu saja dengan garis keturunan naga Fate kuno adalah garis keturunan makhluk magical beast tertinggi. Dijelaskan mereka mempunyai kekuasaan dan tekanan untuk menundukkan binatang peringkat rendah. Setelah memandu jalan kelompok Sioyan, tiba-tiba saja ratu semut penelan batu memancarkan sebuah gelombang sonik. Seluruh indera penglihatan kelompok Sioyan seketika terbuka. Mereka semua saat ini mampu melihat para penjaga cabang aula jiwa yang sangat ketat menjaga cabang aula jiwa di pegunungan kematian. Setelah itu Xian mengatakan mereka adalah mata-mata dari aula jiwa. Selama ada aktivitas yang mencurigakan, maka mereka akan mengirim suara sonik sebagai bentuk informasi. Maka dari itu kita harus menyingkirkan mereka semua sebelum jejak kita ditemukan oleh mereka. Sementara beberapa menit kemudian, perjalanan kelompok Sioyan sedikit terhenti di sebuah lereng gunung, di mana di sana terdapat sebuah lembah besar. Di bagian terdalamnya terdapat aula hitam yang sangat luas. Bangunan tersebut layaknya pra-sejarah kuno yang mereka bangun di pegunungan ini. Kelompok Sioyan melihat bangunan tersebut di mana mereka melihat ada sebuah penghalang di bangunan itu yang secara alami dapat menghubungkan ke bagian terdalam bangunan tersebut. Melihat itu, Xiaoyan lantas berkata kepada Feng Junze, dapatkah ia
merasakan seberapa banyak elit Dosun yang di tempat ini. Feng Shunze lantas menjawab bahwa dari informasinya benar, bahwa saat ini aku merasakan ada 5 aura seorang elit Dozun yang telah bersembunyi, sementara sisanya adalah 10 ahli Dozong. Feng Shunze lantas kembali mengatakan, jika saja penghalang spasial terbuka, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengirim pasukan semut penelan batu ke bagian terdalam bangunan aula jiwa ini untuk menghabisi anak buah mereka. Adapun dengan 5 elit Dozun, kami berempat ditambah dengan boneka Wai yang akan menghadapinya. Feng Shunze lantas menepuk bahu Xiaoyan dengan berkata, kau akan mengambil kesempatan terbaik ini untuk memasuki istana untuk menemukan Yao Chen. Setelah kau menemukannya, bawalah ia pergi secepat mungkin. Kita tidak ada yang tahu bala bantuan seperti apa yang akan dikirimkan oleh aula jiwa itu. Setelah strategi yang telah dipersiapkan, Xian segera membuka celah spasial dan setelah itu dirinya menyuruh Xiaoyan agar cepat masuk kali ini. Mereka semua diibaratkan seperti harimau yang sedang bertaruh untuk memperebutkan sebuah makanan. Scene kali ini berpindah tepatnya di bagian terdalam di alun-alun istana jiwa. Terlihat Yao Chen yang telah terjerat dengan rantai yang melilit tangannya. Namun pada saat ini ia segera membuka matanya dan merasakan aura yang sangat familiar yang saat ini sedang datang mendekat. Rasa bahagia terpancar di wajahnya. Saat ini elang muda yang dulu lemah akhirnya telah memenuhi harapannya. Sementara itu di bagian luar istana jiwa ini terdengar suara semut yang sedang berjalan tak terhitung jumlahnya mendekati istana jiwa. Semburan semut hitam penelan batu menuruni sebuah lereng gunung. Tak lama dari itu semut penelan batu tepat mendekat ke istana jiwa. Seketika keterkejutan melanda orang-orang dari anggota istana jiwa yang saat ini berada di sana. Dengan keheranan mereka berkata, mengapa bisa komplotan semut iblis ini dapat memasuki istana jiwa kami? Sementara itu salah satu dari mereka berkata agar membunyikan sebuah pemanggilan peringatan. Pada saat yang bersamaan gelombang semut datang menyerbu dengan sangat ganas. Saat ini anggota aula jiwa yang bernama Pelindung Liu dengan para anggotanya seketika bergegas. Dia melanjutkan berkata agar semuanya bergegas, jangan sampai semut ini mengganggu para tetua terhormat yang ada. Namun seperti yang dijelaskan, meskipun para semut penelan batu ini cukup lemah, namun dengan jumlah mereka yang banyak, bahkan sampai-sampai para anggota aula jiwa saat ini kewalahan untuk menghadapinya. Di sisi lain saat ini banyak anggota aula jiwa menjadi tumpukan daging. Jeritan demi jeritan terdengar di dalam lembah pegunungan istana jiwa ini. Sementara itu dengan kekacauan yang ada, maka dari itu celah untuk memasuki istana sangatlah terbuka. Tidak lama setelah itu Feng Shunze memimpin para elit Dozun yang lain untuk bergegas ke istana jiwa. Lantas setelah sampai dengan cepat, Feng Shunze berkata dengan suaranya yang bergema, para bajingan istana jiwa, inilah waktu yang tepat untuk membalas semua perbuatan yang telah kau perbuat. Pertarungan tidak terhindarkan lagi. Di sana juga terlihat Old Mugu yang saat ini keluar dari istana jiwa. Saat ini pandangannya menyapu ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Ternyata kau belum mati ya? Xiaoyan pun menjawab dengan wajah dingin. Tidak terduga kau juga rupanya ada di sini. Mugu tersenyum dingin saat dia berkata, seharusnya kau dan kelompokmu datang ke sini untuk menyelamatkan Yao Chen, bukan? Namun nyali kelompokmu itu sangat di luar batasan. Sementara pandangannya saat ini beralih kepada Feng Shunze. Old Mugu dengan tersenyum berkata, rupanya orang tua itu tidak menyerah sampai sekarang. Tidak membuang-buang waktu, lantas Feng Shunze berkata kepada Xiaoyan agar dirinya cepat masuk dan temukan Yao Chen. Sedangkan kami akan menghadapi mereka. 5 ahli Dosun dari aula jiwa telah keluar. Mereka berteriak dengan sangat marah, sungguh sangat bernyali. Baru kali ini ada seseorang yang membuka pertempuran dengan istana jiwa miliknya. Singkatnya, Xiaoyan saat ini memasuki pintu besar terdalam dari aula jiwa. Seorang pria tua berjubah hitam langsung muncul dan ternyata dia adalah tetua yang pernah menghancurkan aura spiritual Xiaoyan sebanyak 2 kali saat dirinya datang mengunjungi gurunya. Ya, orang tersebut adalah Xintian. Di sisi lain saat ini keterkejutan muncul di wajahnya. Ia benar-benar salah telah meremehkan bocah bernama Xiaoyan ini. Dia tidak menyangka dalam beberapa tahun yang singkat, tidak disangka kau berhasil menerobos Dosong bintang 9. Pertarungan tidak terhindarkan lagi. Xiaoyan merilis api surgawi barunya. Sesaat kemudian bertabrakan dengan telapak tangan iblis Xintian. Badai seketika bergema hingga mengguncang tiang-tiang besar istana jiwa di sekitarnya. Sementara itu Xintian bersumpah akan memakamkan Xiaoyan di tempat ini, sekarang ini juga. Namun tepat ketika serangan Xintian akan kembali mendekat ke arah Xiaoyan, tiba-tiba boneka wayang Dosun muncul
muncul dan memblokir serangan dari Xintian tersebut. Xiaoyan pun lantas tersenyum. Lawanmu bukanlah aku, namun boneka wayang ini. Xiaoyan tersenyum sebelum dirinya tidak membuang-buang waktu lebih lama lagi. Setelah itu bonekanya menghadapi Xintian, sedangkan dirinya dengan cepat melesat ke bagian aula terdalam istana jiwa ini. Namun pada saat Xiaoyan bergegas dengan kecepatan penuh, ternyata kekuatan dari aula terdalam ini tidaklah lemah, bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa faksi tingkat atas. Sementara itu Xintian hanya menggertakkan giginya saat Xiaoyan masuk ke aula terdalam. Dengan marah dia berkata, bocah itu benar-benar berani menerobos aula terdalam. Apakah dia sedang mencari kematian? Dengan pertahanan yang kuat, seketika 4 ahli dosong saat ini menghentikan Xiaoyan dengan membentuk sebuah patah roh berbentuk ular. Namun dengan penekanan api surgawi baru Xiaoyan, mereka semua dihabisi dengan cepat saat satu persatu dari mereka terbakar, dengan hanya menyisakan satu di antara mereka. Menggunakan api surgawi baru, saat ini Xiaoyan mempunyai keterampilan baru untuk menarik jiwa spiritual mereka, sembari menanyakan dengan menekannya bahwa di manakah jiwa-jiwa yang telah dipenjarakan. Kau saat ini hanya punya satu kesempatan untuk menjawabnya. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan 3 rekanmu sebelumnya. Xiaoyan menanyakan dengan tatapan membunuh yang sangat kejam terlintas di matanya. Dia benar-benar tidak mempunyai waktu saat ini. Lantas dengan ketakutan penjaga itu berkata bahwa lokasi tersebut bertepatan di lokasi kunci aula jiwa. Xiaoyan dengan tatapan dingin lantas berkata kembali, tunjukkan jalannya padaku. Jika tidak, kau akan mati saat ini. Setelah mendapatkan informasi penting dari pelindung tersebut, di sisi lain Xiaoyan tetap membunuhnya saat ini dan bergegas dengan kecepatan kilat menuju lebih dalam lagi. Dan dijelaskan di dalam perjalanannya, banyak anggota aula jiwa yang terbunuh di tangannya. Siapapun yang telah menghalangi Xiaoyan sekarang, hanya satu kata yang akan terjadi, yaitu dibunuh. Xiaoyan perlahan-lahan memasuki sebuah aula yang saat ini dipenuhi dengan aura kematian. Pandangannya saat ini tiba-tiba tertuju dengan seseorang yang telah lama sekali terjerat di sana. Tidak lain itu adalah gurunya sendiri, yaitu Ya Allah. Xiaoyan perlahan mendekat dengan penyesalan melintas saat kedua lututnya tertekuk serta membungkuk di sebuah panggung batu. Dengan suara kesedihan yang benar-benar sulit untuk dikendalikan, lantas dia berkata, "Guru, sekarang muridmu berada di sini."